Pertama, kisah-kisah yang diceritakan itu ya kelihatan sekali seperti disengaja gitu ya, atau sengaja diciptakan gitu loh. Dan saya menduga sangat mungkin ini dilakukan oleh orang-orang yang memang ada di sekeliling dari Habib Saikhon gitu ya, yang menimba atau mencari keuntungan dari popularitas beliau gitu, karena dia sangat populer gitu. Tapi lanjutannya itu di ayat itu, alladzina amanu ya, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka ini bertakwa. Jadi seorang wali itu pasti dia seorang yang beriman dan seorang yang bertakwa, dan seorang yang beriman dan bertakwa itu pasti sholat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Sahabat-sahabat guru ngaji, selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan hidup ya, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, mungkin kalian pernah dengar ya tentang kisah atau cerita terkait dengan Habib Saikhon ya, salah seorang Habib di Jakarta yang dijuluki sebagai wali Majdub ya. Nama kerennya itu Wan Sehan ya. Ada sosok Habib ulama dan juga seorang waliullah yang cukup terkenal dengan karomah yang beliau miliki. Akan tetapi hanya sebagian orang yang tahu tentang hal tersebut. Beliau adalah sosok Habib yang nyeleneh, kerap bersikap aneh dan masih ada sampai sekarang. Beliau adalah Habib Sehan dengan nama lengkap Al-Habib Saikhon bin Mustafa Al-Bahar. Beliau merupakan seorang wali yang memiliki keistimewaan. Dari keistimewaan tersebut adalah jadzab dan majdub. Keistimewaan tersebut tentunya masing-masing memiliki pengertian tersendiri. Jadzab adalah salah satu istilah yang disematkan kepada seseorang dengan tingkah laku yang cukup nyeleneh, bahkan membuat orang merasa keheranan, dan seringkali melakukan perbuatan di luar nalar manusia biasa. Sedangkan majdub, menurut pengertian bahasa adalah tertarik, terhisap atau tenggelam dalam keasikan pada sesuatu hal. Ada banyak cerita luar biasa tentang sosok ini ya. Beliau katanya bisa beli mobil Fortuner pakai daun. Ada juga cerita bensin mobilnya bisa diganti pakai air comberan ya. Bahkan ada yang cerita juga tulisan-tulisannya itu penuh dengan keberkahan gitu. Jadi ada maksudnya tulisan-tulisan dia itu, sehingga banyak orang datang bawa mobil ke tempatnya Habib Sehan ini, kemudian dipilok-pilok gitu ya, katanya untuk mendapatkan keberkahan. Kalau kita mau jujur, sebenarnya cerita-cerita tentang apa ya, katanya karomah gitulah ya, dari seorang wali yang tidak masuk akal seperti ini, tentu kita sulit untuk percaya ya. Apalagi kadang yang cerita itu datang dari sumber yang ya kredibilitasnya sulit lah bisa kita percaya gitu. Tapi anehnya banyak orang malah percaya gitu ya. Karena saya lihat dari postingan-postingan itu malah ada yang komentar itu, barakallah, kami mohon barokahnya dan lain sebagainya ya. Dan itu kemudian cerita itu diviralin kemana-mana gitu ya, dan menjadi video, menjadi narasi di mana-mana. Saya nggak tahu, entah karena ini memang karena orang-orang yang mempostingnya itu atau yang membaca cerita itu atau yang membuat video itu memang mungkin wawasan tentang karomah dan kewalian itu mungkin kurang gitu ya, atau mungkin karena memang mereka-mereka ini terlalu cinta sama Habib Saikhon sehingga lupa dia untuk berpikir kritis ya, lupa dia untuk mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Habib Sehan itu, atau cerita-cerita yang tentang Habib Sehan itu benar apa tidak. Nah, ngomong-ngomong soal ini, kemarin ada cerita yang menarik gitu ya. Saya habis nonton podcastnya Bang Haji Roma Irama yang menghadirkan salah satu narasumber itu ya, Abah Setu kalau nggak salah. Di situ Bang Haji itu bercerita bahwa cerita tentang Fortuner dan daun itu ternyata sudah sangat lama, dan saya memang lihat di beberapa kanal itu memang sudah sekitar 7 tahun yang lalu ya.
itu sudah viral itu cerita itu ya. Dan Bang Haji bilang bahwa ternyata dia pernah ketemu dengan orang atau ustadz yang diceritakan di dalam kisah itu, yang menceritakan ulang. Karena dalam kasus ini bukan Habib Saihan sendiri yang pergi beli mobil Fortunernya, tapi katanya ada seorang ustadz pergi disuruh oleh Habib Saihan untuk beli mobil Fortuner gitu. Kemudian isi tasnya itu diisi oleh dedaunan. Nah, setelah sampai di dealer dibuka-buka ternyata isinya uang semua gitu. Nah, Haji Roma Irama menurut cerita beliau di podcast kemarin itu sempat ketemu sama orang ini, sama ustadz ini gitu ya. Dan akhirnya karena penasaran, lalu dia bertanyalah ke ustadz yang tadi cerita terkait dengan cerita Habib Saihan ini. Dan jawabannya apa? Jawabannya ternyata ustadz ini, saya bohong Pak Haji katanya. Nah, kata Roma, dari situlah kemudian dia yakin bahwa cerita-cerita tentang Habib Saihan ini bohong semua. Nah, jujur saja teman-teman, sejak dulu memang saya juga sempat mempertanyakan juga ya terkait dengan kisah-kisah Habib Saihan ini benar apa tidak gitu. Karena pertama, kisah-kisah yang diceritakan itu ya kelihatan sekali seperti disengaja gitu ya, atau sengaja diciptakan gitu loh. Dan saya menduga sangat mungkin ini dilakukan oleh orang-orang yang memang ada di sekeliling dari Habib Saihan gitu ya, yang menimba atau mencari keuntungan dari popularitas beliau gitu, karena dia sangat populer gitu. Kemudian yang kedua yang membuat saya kurang yakin itu karena hampir semua cerita itu nggak jelas sumbernya. Seperti cerita yang tadi tuh soal Fortuner misalnya, yang bikin video nggak ada sumbernya, kemudian yang nulis artikel juga nggak ada sumbernya gitu, kayak hanya copy paste tanpa rujukan gitu. Itu yang membuat saya selama ini kurang percaya. Dan ada satu lagi kejadian yang ini baru-baru ini ya terjadi ya, yang bikin tambah saya hilang kepercayaan atau tidak yakin bahwa hal itu benar. Beberapa waktu yang lalu saya nonton live seorang ustadz ya di TikTok ya, dia bikin komal kemudian beliau live, dan ustadz ini menghadirkan salah seorang yang mengaku cucu dari Wan Saihan gitu ya. Konon orang inilah yang setiap hari mengurus Wan Saihan di tempatnya gitu ya. Kemudian mereka ini ngobrol panjang. Lalu ustadz ini bertanya bagaimana sehari-harinya gitu, bagaimana kehidupan sehari-hari Habib Saihan. Dari semua obrolan itu ada yang bikin saya agak ragu gitu ya, karena ketika ditanya sempat mengatakan begini, selama saya kumpul atau selama saya urus Habib Saihan gitu, saya tidak pernah melihat dia sholat. Waktu azan berkumandang bahkan Wan Saihan ini malah tidur gitu. Loh kok begitu? Saya jadi berpikir gitu, wali kok begitu gitu. Sulit kalau sulit bisa kita mengatakan bahwa seorang wali itu meninggalkan salah satu yang terpenting dalam agama, yaitu sholat gitu. Karena sholat ini kan syariat gitu ya. Mungkin wilayah kewalian itu mungkin hakikat gitu ya, atau ma'rifat gitu ya. Tetapi kalau seorang wali meninggalkan syariat itu tidak bisa kita sebut wali gitu, karena dia telah meninggalkan sesuatu yang paling mendasar di dalam Islam gitu. Kalau kita balik ke Al-Quran kan jelas itu yang disebut dengan wali itu adalah inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ya. Tapi ada lanjutannya di situ, alladzina amanu wa kanu yattaqun gitu ya. Ketahuilah bahwasanya yang dimaksud wali itu adalah yang menjadi wali Allah itu adalah la khaufun alaihim, dia tidak punya rasa takut ya, wala hum yahzanun, tidak bersedih gitu ya. Tapi lanjutannya itu di ayat itu alladzina amanu ya, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka ini bertakwa. Jadi seorang wali itu pasti dia seorang yang beriman dan seorang yang bertakwa, dan seorang yang beriman dan bertakwa itu pasti sholat gitu. Nah kalau dia secara zahirnya tidak sholat, itu bagaimana kita bisa sebut dia sebagai seorang wali gitu. Tapi dia kan sholat sesuai dengan itu di situ dipertanyakan juga ya. Dia sholat katanya di Mekah gitu, sholat di lain tempat gitu, tidak sholat di situ. Tapi kalau secara zahir kita tidak bisa terus berulang gitu ya. Setiap hari dia nggak sholat seperti itu, dia selalu tidur waktu sholat itu ya perlu dipertanyakan gitu loh. Karena orang yang boleh tidak sholat di dalam Islam itu kan tertentu orangnya ya.
Pertama, misalnya orang yang haid ya boleh nggak sholat ya, orang yang nifas itu boleh nggak sholat, orang yang tidak berakal atau orang yang gila itu boleh nggak sholat. Tapi kalau Habib Syekhon itu misalnya nggak gila misalnya atau akalnya masih ada, maka dia masih tetap wajib sholat dia itu ya. Agak sensitif ya kita komentari hal ini, tetapi ini penting ya kita sikapi karena kita sering dituduh kita tidak percaya karomah itu. Kita bukan tidak percaya karomah, tapi kita harus memahami karomah ini secara profesional gitu ya. Saya pernah di ini ya komentari lo, ente kok nggak percaya karomah gitu, katanya ahlus sunnah itu. Karena memang hanya ahlus sunnah ya yang percaya terkait dengan karomah ini. Tapi gini ya, pertama-tama teman-teman, siapa yang tidak meyakini karomah? Karomah itu kita yakini ada. Para wali Allah itu memang memiliki karomah, dan ini diajarkan di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wali itu adalah orang-orang saleh yang dekat dengan Allah, orang-orang yang bersih hatinya, orang yang tidak takut seperti tadi itu ya. Ada orang yang tidak punya rasa khawatir, dan juga orang yang bertakwa. Tapi memang ada orang yang tidak percaya karomah gitu ya, karena secara rasional mungkin dia melihat ini tidak mungkin gitu ya. Tapi kami bukan tidak mempercayainya. Yang kedua, percaya orang yang tidak percaya kepada karomah itu tidak jadi masalah gitu, karena persoalan karomah ini bukan persoalan rukun iman gitu. Jadi saya tidak percaya misalnya tentang karomahnya Habib Syekhon misalnya, ya nggak apa-apa. Artinya selama tidak mengingkari keimanan kita kepada Allah ya sah-sah saja, karena persoalan karomah ini kan persoalan percaya tidak percaya saja gitu ya. Nah, jadi kesimpulan dan masukan buat teman-teman semuanya, kalau mendengar cerita-cerita yang aneh-aneh gitu ya, yang luar biasa bahkan sulit bisa dipercaya, ya jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Kita gunakan akal sehat, kita gunakan hati ya, dan kita timbang dengan agama gitu ya. Kita timbang dengan ajaran-ajaran para ulama, benar tidak itu gitu ya. Sehingga kita beragama bukan hanya soal percaya, tapi juga kita berpikir gitu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.